Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RT yang kami muliakan, para ulama-ulama, guru-guru kami, buya-buya kami yang berhadir yang kami muliakan, ibu dan bapak, orang tua kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, saudaraku sekalian, sidang jamaah maghrib rahimakumullah, tamu Allah yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di antara kemukjizatan peristiwa Isra wal Mi'raj, ibu dan bapa, diungkapkan oleh Allah Ta'ala dalam dua kalimat yang pendek. Barakna haulah linuriyahu min ayatina. Bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu, ibu dan bapa, adalah perjalanan yang penuh berkah sekelilingnya. Selain penuh berkah sekelilingnya, yang kedua, linuriyahu min ayatina, ini perjalanan yang Allah memang bertujuan hendak menengokkan dan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Ibu dan bapak, mengapa dikatakan Isra wal Mi'raj itu perjalanan yang penuh berkah, lalu Allah pun menunjukkan tanda-tanda kebesarannya? Sedari awal, baru bermula, ibu dan bapa rahimakumullah, Isra wal Mi'raj itu diawali oleh hal-hal yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba terbuka atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari atap rumah yang terbuka itu muncullah sesosok makhluk yang sangat dicintai oleh Nabi, dan dia pun sangat mencintai Nabi. Siapa dia? Sayyidul Malaik, pemimpin malaikat, Malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ibu dan bapak, biasanya terjadi pembicaraan antara Nabi dengan Malaikat Jibril, tapi sekali ini beliau langsung membaringkan Nabi, membelah dada Nabi tanpa merasakan sakit sama sekali. Lalu Nabi selanjutnya Malaikat Jibril alaihi salam mengambil dua benda paling penting dari tubuh Nabi. Pertama yang dia ambil itu adalah jantung Nabi. Yang kedua yang dia ambil itu adalah hati Nabi. Jadi jantung Nabi diambilnya, hati Nabi diambilnya, diambil dari tempat semula. Setelah jantung dan hati itu diambil, lalu dibasuh. Dibasuh dengan apa? Dibasuh dengan air Zam-Zam. Setelah dibasuh dengan air Zam-Zam, ibu dan bapak, lalu dia masukkan ke dalam jantung dan hati itu dua perkara paling penting dalam hidup manusia, untuk selamat dunia, selamat akhirah, untuk menempuh peristiwa-peristiwa yang serba menakjubkan. Maka dimasukkan dua perkara paling penting ini. Apa dia? Pertama yang dimasukkan oleh Malaikat Jibril itu adalah iman. Yang kedua yang dimasukkan itu adalah hikmah, iman dan hikmah. Ibu dan bapak, jangankan iman dan hikmah, iman dan ilmu saja dimasukkan ke dalam diri manusia itu, insyaAllah selamat dunianya, selamat akhirahnya. Iman dan ilmu saja, baik dunianya, baik akhirahnya. Iman dan ilmu saja, maka insyaAllah sukses dunianya, sukses akhirahnya. Iman dan ilmu saja diangkat derajat manusia itu oleh Allah Ta'ala dibandingkan seluruh manusia itu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia itu karena iman, karena ilmu. Pada sebuah hadis, khairud dunya wal akhirah ma'al ilm wa syarrud dunya wal akhirah ma'al juhul. Jadi
baiknya dunia akhirah seseorang dikarenakan ilmu, buruknya dunia akhirah seseorang itu karena kebodohan tanpa ilmu. Tapi yang diberikan kepada Nabi itu lebih daripada sekedar ilmu, jauh di atas ilmu. Apa namanya? Hikmah. Apa itu hikmah? Allah Ta'ala memasukkan kepada Nabi nilai hidup lebih di atas membedakan baik dan buruk, lebih di atas sekedar terjadinya pencerahan. Karena kalau hanya membedakan baik buruk dengan ilmu cukup. Kalau hanya agar terjadi pencerahan dengan ilmu cukup. Tapi yang dimasukkan ke dalam jiwa Nabi jauh di atas itu, namanya adalah hikmah. Hingga dengan hikmah itu, siapakah orang yang paling cerdas bersikap? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling tinggi nilai-nilai hidupnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hikmah itulah ibu dan bapa, Nabi paling tinggi nilai-nilai kehidupannya, paling tinggi cara bersikap hidupnya, paling tinggi kemudian memahami segala kehidupan dan ketetapan kehidupan yang Allah tetapkan dalam kehidupannya. Jadi hikmah itu membuat manusia tahu cara bersikap. Hikmah itu membuat manusia memiliki nilai hidup dalam bersikap. Hikmah itu membuat manusia mengerti ada manfaat apa di balik segala ketetapan, hingga kemudian tidak salah dalam bersikap. Itu ibu dan bapa hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang memiliki hikmah. Maka cemburu kepada orang berilmu boleh, tapi dalam hadisnya kata Nabi, cemburu itu hanya boleh kepada dua orang. Rajulun man atahullahu malan, cemburu kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu harta itu dibelanjakannya di jalan Allah, di jalan yang benar. Yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah, cemburu kepada orang yang diberikan kepada dia hikmah, wa huwa yaqdi biha, hikmah itu dia amalkan, wa yu'allimuha, dan selanjutnya dia ajarkan. Jadi orang yang mengamalkan dan mengajarkan hikmah. Nah, Nabi punya itu hikmah itu. Apakah kita bisa punya hikmah? InsyaAllah, mudah-mudahan kita salah satu yang Allah pilih mendapatkan hikmah, walaupun tentu tidak sebanyak Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Maka siapa yang paling sabar dalam menyikapi hidup Nabi? Di antara ribuan Nabi, hanya ada 25 yang diangkat menjadi Rasul. Di antara 25 Rasul, hanya ada 5 Rasul yang diakui kesabarannya oleh Allah Ta'ala. Bahkan diberikan gelar apa? Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, saking sabarnya mereka. Di antara Rasul Ulul Azmi itu ada satu Nabi disebut dengan Ashraful Anbiya, Nabi yang paling mulia. Gelarnya lagi yang lain adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul. Padahal dia khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Umurnya pendek dibandingkan umur nabi-nabi sebelumnya, hanya 61 dalam hitungan Masehi, 63 tahun dalam hitungan Hijriyah. Tetapi posisinya itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Allah Ta'ala yang mengakui bahwasanya beliau adalah kekasih Allah. Diletakkan namanya di tiang arasy-Nya Allah, itu bersamaan dengan namanya Allah. Allah Muhammad Rasulullah. Begitu tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu dan bapa rahimakumullah, saking tinggi kedudukannya, Nabi Adam dihapuskan dosanya bukan karena Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan hanya itu, tapi ketika Nabi Adam mulai berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, orang sekaliber Nabi Adam saja
minta ampun kepada Allah, menyebut nama dirinya, padahal saat itu Nabi Muhammad belum dilahirkan oleh ibu Siti Aminah. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, apa sebetulnya yang dimiliki oleh Nabi selain iman? Itu hikmah. Ibu dan bapa, ayah bunda rahimakumullah, mengapa penting iman ni? Iman dan hikmah. Kenapa penting iman? Kalau tak ada iman, maka tak terjadi Isra wal Mi'raj. Kalau tidak dengan iman, tak mungkin mempercayai Isra wal Mi'raj. Kalau tidak dengan iman, maka kemudian ibu dan bapa rahimakumullah, tak mungkin orang-orang kafir Quraisy, termasuk orang-orang yang hidup sezaman itu, berjumlah 70 orang kaum muslimin itu di kota Mekah itu, yang dikomandoi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj. Mengapa begitu berat mempercayai Isra wal Mi'raj? Ibu dan bapa rahimakumullah, Mekah ke Madinah itu sudah 480 km. Sekarang kalau kita tempuh pakai tren 3 jam. Kalau kita tempuh pakai bus 7 jam. Kalau kita tempuh dahulu menggunakan onta 7 hari. 7 hari. Itu baru sampai ke Madinah. Padahal perjalanan itu bukan hanya ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, lalu ke Bethlehem. Bethlehem ni Baitul Lahmi. Baitul Lahmi ni pasarnya Nabi Musa alaihissalam. Dari Baitul Lahmi, berapa hari pula ke sana? Lalu berangkat menuju ke Palestina. Tentu yang ditempuh itu ibu dan bapak, pertama 395 kilo dari situ, itu ada kota mati namanya Madain Saleh. Dari situ lagi berjalan lagi ke dalam, bertemu lagi negeri salju namanya Tabuk. Dari negeri Tabuk berjumpa lagi 500 kilo kemudian Palestina. Bapak ibu bisa bayangkan itu. Maka dulu orang ke Palestina saja, hanya Palestina saja, Mekah Palestina, itu menghabiskan waktu 2 bulan. Kalau Mekah Palestina menghabiskan waktu 2 bulan, nah cara mencakapkan ke orang bahwasanya perjalanan ini hanya sepertiga malam, kalau Allah Ta'ala menyebut kalimatnya lailan, bukan al-lail. Apa bedanya lailan dengan al-lail? Kalau lailan sebahagian malam, kalau al-lail seutuh-utuhnya malam, berarti 1 malam. Jadi perjalanan itu bila dihitung 1 malam berarti lebih kurang 12 jam. Itu sudah kita hitung tuh dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. 12 jam ketemunya. Tentu tidak mungkin kita hitung sampai pagi, jam 6 pagi itu. Jadi malam tu paling banyaknya ya 11 jam lah. 11 jam. Nah, kalau sepertiga malam berarti bertemunya paling banyak itu hanya 3 atau 4 jam. Macam mana cara menjelaskan ke orang Mekah bahwasanya perjalanan ini hanya 4 jam? Karena yang dia tahu Palestina itu selama 2 bulan. Maka kalau bapak ibu pergi ke Tanah Suci, ke umrah, saya sarankan bersama ustaz yang memahami di mana Jabal Abu Qubays, bersama ustaz yang memahami di mana letak kira-kira dahulu Abu Jahal tu menghina Nabi, mencemeh Nabi ketika akan menceritakan Isra wal Mi'raj.
lalu ke mana Nabi naiknya, ya kan? Lalu kira-kira di mana rumahnya Abu Bakar, ya kan? Sehingga kita mendapatkan sebuah ilustrasi yang kalaupun tak mendekati nilai 100, paling tidak terbayang oleh kita. Oh, ini yang terjadi rupanya. Pagi hari setelah pulang Isra wal Mi'raj itu Nabi termenung-menung tu di Jabal Abu Qubays. Jabal Abu Qubays itu bagi bapak ibu yang tahu, ini pas depan pintu 14. Pintu 14 ini pintu Ismail namanya. Pintu Ismail ini pintu tempat masuk dan keluarnya jenazah di kota Mekah, di Masjidil Haram. Ibu dan bapak, Nabi termenung di Jabal Abu Qubays itu. Nampaklah oleh Abu Jahal. Saya dulu bang agak lama juga memahami kok bisa pula Abu Jahal nampak-nampak saja oleh dia Nabi. Bagaimana cara memahamkan itu? Barulah ketemu logikanya begini. Karena rumah yang paling dekat dengan rumah Nabi itu rumah Abu Jahal. Jadi rumah yang paling dekat dengan rumah Nabi itu rumah Abu Jahal. Rumah Abu Jahal itu yang sekarang menjadi WC 14 tuh. Bapak Ibu keluar pintu 25 Marwah, itu keluar pintu 25 itu setelah Bukit Marwah itu namanya WC 14, itu rumahnya Abu Jahal. Sebelah rumah Abu Jahal itu rumah tempat emak Nabi dilahirkan. Ke kanannya sedikit, sekarang tak ada rumahnya, cuma tanah kosong saja dia. Di situ dahulu diperkirakan Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid berumah tangga dan serumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak rumahnya itu hanya dari parkiran sana ke sini, sangat dekat rumah. Maka Nabi termenung itu yang pertama kali menengok tu Abu Jahal, karena rumahnya bersebelahan. Keluar Abu Jahal, "Ya Muhammad, apa yang membuat engkau termenung apa?" Nabi ini kan haram kitman, tapi wajib tabligh. Nabi haram merahasiakan, menyembunyikan wahyu, tapi Nabi wajib tabligh, menyampaikan. Disampaikan oleh Nabi, tadi malam saya didatangi oleh malaikat Jibril, diceritakan utuh tu. Sampai 9 kali pergi dan pulang menjemput solat, hingga kemudian balik ke bumi, tak sampai 1 malam. Senyum Abu Jahal. Jadi bukan marah Abu Jahal, senyum dia. Tapi jangan dikira semua senyum itu mendukung kita, apalagi awak caleg. Jangan dikira semua senyum itu mendukung awak. Kadang ada masanya senyum itu mencemooh awak. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata Abu Jahal? Mau engkau menceritakan ini ya Muhammad? Mau, kata Rasulullah. Baik, akan kuceritakan. Kalau begitu naik kita ke Jabal Abu Qubays. Kenapa kok naiknya ke Jabal Abu Qubays? Jabal Abu Qubays ini saya tak tahu kalau di Indonesianya apa ibu dan bapak, ada tak gunung macam tu? Jabal Abu Qubays ini gunung keramatnya orang-orang kafir Quraisy. Jadi yang boleh naik ke Jabal Abu Qubays tu hanya orang-orang terpilih di kalangan kafir Quraisy. Nah, salah satu orang paling terpilihnya kan Abu Jahal. Maka siapapun yang naik ke atas tanpa asbab bisa dibunuh dia, karena ini gunung keramat. Nabi Muhammad boleh naik karena dibawa oleh Abu Jahal. Diceritakan dari atas, "Ya penduduk kota Mekah, berkumpullah kalian." Kata Abu Jahal, berkumpul semua orang, baik yang beriman maupun yang tak beriman. Diceritakan oleh Nabi apa yang terjadi. Jadi Bapak Ibu harus juga tahu, akan terjadi masa kebenaran itu yang disikapi orang hanya dengan 2 sikap. Sikap orang kafir, sikap orang munafik, menghina. Gila Muhammad kau kata dia. Cerita Muhammad kau nak masuk akal. Jadi akan datang masa pengajian macam yang kami sampaikan ini pun juga akan dicemoohi orang. Akan datang masa macam tu. Makanya sekarang kenapa ada orang-orang yang hilang adabnya menyampaikan bahasa ke ustaz.
Mengapa ada orang-orang yang begitu sulit menghargai para ustaz? Karena memang dahulu itu kejadian. Jadi ustaz, apa itu sejarah? Coba tengok definisi sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah itu fakta yang berulang. Jadi kalau berulang dia, itu sejarah itu. Jadi kalau dulu kebenaran pernah disikapi oleh orang dengan emosi, dengan hinaan, dengan cemeehan, itu terjadi. Jangankan kepada diri bapak, kepada diri Nabi pun terjadi dia. Jadi kalau Bang Yuliaris, kalau ustaz-ustaz mengumumkan kebaikan di masjid ni, apakah semua orang akan mendukung? Belum tentu juga. Karena rupanya yang namanya tukang komentar itu, bahkan lebih parah, itu sudah ada di zaman kafir Quraisy. Maka seluruh orang-orang kafir, seluruh orang-orang munafik menghina pernyataan Nabi tentang Isra wal Mi'raj. Bagaimana dengan orang Islam? Orang Islam diam. Ini kalau tidak bersikap orang Islam tentang Gaza ni, Bu dan Bapak, coba bayangkan, orang kafir, pemimpin negeri adidaya, mau memindahkan 2 juta lebih penduduk Gaza itu. Saat ini belum ada yang berani melawan dia. Belum ada yang berani melawannya. Baru salah satu tokoh Hamas sudah menyampaikan sikap dia. Penduduk Gaza tidak akan kemana-mana. Karena akan datang masa orang Islam ketika mendengarkan sebuah kebenaran, mereka hanya diam. Kok diam orang Islam itu mendengarkan kebenaran? Karena kalau disebut Muhammad ini benar, ceritanya tidak masuk akal. Kalau disebut Muhammad ini bohong, seumur hidupnya tak pernah berdusta. Jadi semalakamannya situ Pak Haji. Satu sisi tak masuk akal, satu sisi tak pernah berbohong. Menengok seluruh orang sudah hanya pilihannya diam dan menghina, senyum terkembanglah Abu Jahal. Ditengoknya di bawahnya, dah lengkap dah kata dia. Aman dah dunia persilatan ni kata dia. Tapi tanpa terasa matanya tidak menangkap satu sosok tubuh paling kecil. Kalau Bapak Ibu pergi ke Turki, Istana Topkapi, maka pedang paling kecil pedang dia. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Badannya paling kecil. Umar Ibn Al-Khattab pernah menarik jubah perangnya, ditariknya jubah perangnya karena dia nak ikut berperang. Wahai Abu Bakar, engkau sudah berumur, jangan engkau lagi pergi berperang. Kalau engkau pergi juga berperang, pikiran kami 2. Pertama, pikiran nak melawan musuh. Yang kedua, pikiran nak menyelamatkan engkau karena badannya kecil. Jadi karena beliau ya khalifah, tapi tetap umur sudah tua, nak pergi berperang juga. Karena memang embrio pendekar itu hidup di tubuhnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Dan itu tak main-main. Karena hendak menengok ada Abu Bakar, dicari sekeliling oleh dia, tengoknya kan dari atas kan tengoknya. Tengok dia, tak nampak. Di apanya? Dijenguknya Abu Bakar ke rumah itu. Bukan dekat rumah Abu Bakar tu. Dari sini juga sampai ke Nur Hasanah sana. Berjalan tu dari Jabal Abu Qubays, lewat pintu 1 Masjidil Haram, lalu tembus ke Hotel Hilton sekarang. Antara Zamzam dengan Hilton itu nama jalannya Jalan Abu Bakar. Di belakang itulah diperkirakan di Villa Hilton itu ada rumah dahulu di situ. Rumah itu disebut dengan rumah Abu Bakar. Makanya kalau kita naik Villa Hilton itu lantai 7 ada musalla namanya Musalla Abu Bakar. Musalla Abu Bakar. Jadi kalau diikuti tempat-tempat itu menarik mah. Dia ketemu sendiri dia sejarah-sejarah itu. Ibu dan bapak rahimakumullah, sampai di rumah Abu Bakar. Coba apa kata Abu Jahal? Ya Abu Bakar,
wahai Abu Bakar, tahukah engkau saudaramu, sahabatmu Muhammad menyampaikan kepada kami cerita tak masuk akal. Katanya dia tadi malam dibedah oleh malaikat Jibril. Selepas dibedah dimasukkan kemudian iman dan hikmah. Lalu dia berjalan Isra' katanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu berangkat ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, sampai Baitul Ma'mur, Al-Mustawa, Rafraf, Sidratul Muntaha, sampai Arash. 9 kali pergi dan pulang ke langit yang ke-6. Barulah turun ke bumi, katanya hanya sepertiga malam. Apa tanggapanmu itu wahai Abu Bakar? Cobalah kita bawa ke kita dulu. Kalau ada orang menceritakan kelemahan kawan kita kepada kita, apa kata kita agak-agaknya? Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, saya tidak ingin berkomentar apapun terhadap Muhammad kalau aku tak mendengarkan Muhammad yang bicara. Itu kata-katanya singkat, Pak. Tapi secara iman dan pergaulan itu dalam sekali maknanya. Ya kan? Bapak mendengar kawan bapak dibilang orang misalnya korupsi di kantor. Apa kata bapak? Bapak mendengar misalnya kawan bapak nih, misalnya ini, mohon maaf, kata orang suka main perempuan. Dibilang kepada bapak kawannya, apa kata bapak agak-agaknya? Kalau kata Abu Bakar, aku tak mau berkomentar apapun tentang Muhammad kalau bukan Muhammad yang menyampaikannya. Kalau begitu kita tanya Muhammad. Muhammad sedang berada di Jabal Abu Qubays. Keluar mereka. Ditengok, itulah jiwa petarungnya Abu Bakar nih. Ditengoknya seluruhnya tak mendukung Nabi Muhammad lagi. Jadi orang tak mendukung Nabi Muhammad lagi. Ini jiwa petarung. Saya baru pulang BIMTEK tadi siang, Ibu dan Bapak. Saya dapat ilmu dari Pak Ketua Majelis Syuro itu, dari KMS Habib Salim. Petarung itu kata beliau, bila dipukul jatuh lalu tegak dia balik. Jadi dipukul dia jatuh dia. Di mana tempat dia jatuh tu, di situ dia tegak balik. Itu petarung tu kata dia. Tapi belum lagi dipukul dah jatuh dia katanya. Dan habis tu tak tegak-tegak dia balik. Itu tak petarung itu kata dia. Jadi petarungnya Abu Bakar tu macam mana? Menengok suasananya Nabi Muhammad tak mendapat dukungan, dari jauh dia teriak, "Ya Muhammad Rasulullah, betulkah engkau yang telah mengatakan bahwasanya tadi malam dadamu dibedah oleh malaikat Jibril alaihi salam, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam, lalu dimasukkan ke dalam jantung dan hatimu itu iman dan hikmah?" Kata Nabi di atas, "Benar, aku yang menyampaikan macam tu." Apa kata Abu Bakar? "Sadaqta, engkau benar." "Ya Muhammad Rasulullah, engkaukah yang tadi malam menyampaikan setelah itu engkau diajak keluar rumah, lalu engkau dibawa naik ke kendaraan bernama Buraq. Seketika kaki bahagian belakangnya mendorong, maka kemana matanya memandang, ke situlah kaki depannya akan hinggap. Karena sekali dia terbang, kecepatannya sama dengan 50 kali kecepatan cahaya, lebih kurangnya 15 juta kilometer per detik. Engkaukah yang menyampaikan itu?" Kata Nabi, "Aku yang menyampaikannya." "Sadaqta, engkau benar." "Lalu engkaukah yang menceritakan?" Dipotong-potongnya kalimat itu. Setiap Nabi menjawab, kata dia, "Sadaqta, sadaqta, sadaqta, engkau benar, engkau benar, engkau benar, engkau benar, engkau benar." Maka di belakang nama Abu Bakar ditambahkan nama As-Siddiq. Maka inilah manusia paling beruntung. Dalam peristiwa paling genting Isra wal Mi'raj, dia tampil paling depan.
dalam peristiwa hijrah, dia, istrinya, anaknya, anak perempuannya, anak bujangnya tampil paling depan. Kemudian langsung dia juga berkeluarga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menjadi pembela Nabi mati-matian, menjadi pengganti Nabi pertama baik dalam urusan salat maupun dalam urusan perperangan. Bahkan dialah orang yang pertama kali diletakkan kuburannya di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih hebatnya lagi, dialah orang yang nanti dibangkitkan bersama langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi orang paling beruntung beliau ni. Orang paling beruntung juga dengan perjuangan yang sangat mengagumkan. Ibu dan bapa rahimakumullah, setelah semuanya dia tanyakan dan kata dia, benar engkau? Ada dua kata ikoniknya Abu Bakar. Satu, andaikan ada perjalanan yang lebih jauh dibandingkan Arash keluarnya dari mulut Muhammad dan katanya Allah yang menjalankan, maka aku pun percaya juga. Ini terbantahkanlah seluruh keraguan, hingga orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang awalnya ragu, malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kalau ada pertanyaan silakan nanti ibu dan bapa. Apa kata beliau? Andaikan aku menengok tembok itu putih, tapi Muhammad mengatakan kepadaku bahawa tembok itu hitam, maka aku salahkan tatapan mataku dan kubenarkan cakap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kita yang menengok tembok itu putih, tapi Muhammad Rasulullah mengatakan tembok itu hitam, maka yang betul siapa? Muhammad Rasulullah. Yang salah adalah kita. Ini kalau tak kerana iman, tak bisa doyan dah. Iman itulah yang dimasukkan ke dalam jiwa Nabi, dan iman itu pula lah menjadi asbab utama mempercayai Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan ibu dan bapa? Silakan Pak Haji. Aqsa, ya. Nabi kita Muhammad memimpin salat dengan seluruh nabi dan juga para nabi. Baik. Sementara perintah salat itu kan baru dia jemput. Baik. Ini bagaimana pemahaman dan penjelasan itu? Sepengetahuan ananda yang pendek ini ayahanda, kalau nanti kurang sempurna, buya-buya lain, ustaz yang lain silahkan disempurnakan. Kewajiban salat itu, kewajiban ibadah itu adalah kewajiban yang sudah Allah wajibkan kepada seluruh para nabi dan rasul, sedari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi salat seperti yang kita kerjakan hari ini, itu salat yang dijemput oleh Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi bagaimana salat Nabi sebelumnya, tidak ada ananda menemukan kajian seperti apa bentuknya. Tapi yang jelas seluruh Nabi, seluruh Rasul itu sudah salat, baik sebelum adanya peristiwa Isra wal Mi'raj, apatah lagi setelahnya. Yang kita hari ini ikuti adalah salat Nabi seperti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ini juga menjadi penambah jawaban pada peristiwa di langit yang ke-6. Mengapa Nabi Musa tu ngotot mengatakan jemput lagi, minta kurang lagi, takkan sanggup umatmu. Yang mana ini dikatakan solat? Dari mana Nabi Musa itu tahu
bahwasanya umat Nabi Muhammad takkan sanggup, karena dia samakan dengan solatnya dia. Dengan solat yang dikerjakan oleh Nabi Musa, umatnya tak sanggup. Apatah lagi kalau 50. Dia sudah yakin. Makanya ungkapan Nabi Musa itu kan, ana a'lamu bin nasi minka ya Muhammad. Aku ni lebih tahu dalam urusan ini dibandingkan engkau ya Muhammad. Jadi disitulah para ulama mengatakan sudah ada solat sebelumnya, tapi solat seperti yang kita kerjakan hari ini, itulah solat yang dijemput oleh Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana solat yang di Aqsa ataupun di Baitul Maqdis itu, wallahu a'lam. Kita ya anda ya. Baik, kalau guru-guru mau nambah silakan ya Bang. Ya silakan Pak Rwe. Baik Kanda, ilmu itu sifatnya dua Kanda. Pertama, sifat ilmu itu terbedakan baik dan buruk itu oleh ilmu. Yang kedua, menjadi terang segala yang gelap itu oleh ilmu. Jadi ilmu itu membuat terang. Oh ini rupanya, oh ini rupanya, oh ini pangkalnya, itu ilmu. Di atas ilmu ini ada namanya adab. Adab ini adalah nilai dan buahnya ilmu. Jadi ilmu itu di bawah adab. Orang yang beradab pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Cara menghargai orang itu adab namanya. Cara kita dalam kehidupan ini adab namanya. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada adab, namanya adalah hikmah. Hikmah ini hadiah dari Allah Ta'ala. Apa contoh hadiah dalam bentuk contoh? Nabi itu punya 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 anak laki-laki Nabi diambil semuanya oleh Allah Ta'ala di masa kecil. Pernahkah Nabi mempersoalkan keputusan Allah? Tak pernah. Karena nilai hikmah yang ada pada diri Nabi itu sampai ke tingkat husnuzan dengan segala keputusan Allah. Itu hikmah paling tinggi itu Pak. Memandang Allah itu hanya baik aja. Itu sudah puncaknya hikmah. Kita walaupun tak akan sampai macam itu, betul Bang, tak akan sampai macam itu, betul. Bahkan ketika Ibrahim wafat, Ibrahim itu anak Nabi yang laki-laki yang lebih tua usianya 2 tahun. Selebihnya laki-laki lain itu tak ada yang sampai 2 tahun usianya. Sudah menggenang air mata di kelopak mata Nabi itu. Namun tak juga berbunyi suara Nabi itu. Luar biasa itu Bapak. Macam mana cara membuat macam tu? Kemudian 4 anak perempuan Nabi, 3 diambil di masa setelah menikah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. 1 diumumkan kematiannya saat Nabi sakaratul maut. Apa kata Fatimah? Siapa dia wahai ayah? Pencabut segala kelezatan. Sedih hati Fatimah. Apa kata Nabi? Jangan bersedih wahai Fatimah, ketahuilah engkaulah orang pertama dari keluargaku yang menyusulku. Artinya pengumuman kematian Fatimah itu sudah didapati Nabi saat menjelang sakaratul maut. Kapan meninggalnya Fatimah? 6 bulan setelah wafatnya Nabi. Tapi ini ya, tidak pernah sekalipun Nabi berbunyi. Itu petanda Nabi ini memandang seluruh keputusan Allah itu hanya baik. Ini puncaknya nih Bang. Puncaknya hikmah itu hanya ada prasangka baik ke Allah, tak ada prasangka buruk.
Itu juga yang dirasakan oleh Nabi dan Rasul kedua Khalilullah, Abul Anbiya, ayahnya para Nabi, disuruh menyembelih anak yang ditunggu 86 tahun. Awak jangankan anak yang ditunggu 86 tahun, jangankan anak sekali berismail lagi, anak yang mada-mada pun tak taluk dah awak dah. Tapi memandang keputusan Allah itu hanya ada kebaikan. Saya kebetulan S1, saya tulis itu salah wal aslah. Salah itu artinya baik, aslah itu artinya yang terbaik. Jadi memandang Allah itu hanya ada dua aja. Kalau tidak terbaik pasti baik, kalau enggak terbaik pasti baik. Itu yang sulit tu bang. Itu yang puncak. Kalau kita ni hikmah kita sabar saja dalam segala keputusan Allah, dah hebat tu bang. Sabar itu awal-awal hikmah itu. Ya bang ya. Baik ibu dan bapa, terima kasih. Semoga ada manfaat, ada kebaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Billahi. Oh ya, karena ini pengajian jelang Ramadan ibu dan bapa, mungkin ini terakhir lah ya jelang Ramadan untuk saya. Ibu dan bapa rahimakumullah, saya minta izin maaf lahir batin dunia akhirat kepada ibu dan bapa jika ada hal-hal yang tak berkenan kepada ibu dan bapa semua. Ada dimaafkan ibu dan bapa? Alhamdulillah. Kalau dari ibu dan bapa rasanya tak ada. Kalaupun ada, paling-paling Ustaz Edi tak datang, itu kan. Tapi tak ada, saya anggap itu sebuah kesalahan. Marhaban ya Ramadan, selamat menempuh bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan barakah di bulan ini dan insya-Allah sampai umur kita semua ke dalam bulan suci Ramadan. Selamat bertemu lain kesempatan. Kepada pengurus saya sampaikan, jika ada niat nak mengganti-ganti ustaz, umpama saya insya-Allah dengan berlapang hati bisa menerima itu, tapi mohon dikabari biar jadwal-jadwal juga bisa dikondisikan dengan baik insyaallah. Terima kasih ibu dan bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.